Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan insyaallah kita akan membaca kesalahan berikutnya. Di sini dikatakan wa min akhta'i katsirin minan nasi fi Ramadan. Dan di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat ketika bulan Ramadan, al-kasalus syadid wa kathratun naum, sangat malas dan banyak tidur. Wala siyama fi nahari Ramadan, terutama siang hari bulan Ramadan. Kayaknya semua kena ini ya. Masyaallah. Baik. Wa minhum man la yastayqidhu min naumihi illa qubailal maghrib. Ada juga di antara mereka yang enggak bangun-bangun ketika tidur kecuali ketika mepet maghrib, litanawulil iftar, karena mau berbuka. Aina siyamu idzan, terus puasa apa yang model kayak gini ini? Wa inna shalawatul maktubah, bahkan kadang tidak sholat duhur dan asar. Dia tidak zikrullah dan tidak membaca Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kita berpuasa, dan yang namanya puasa itu bukan berarti menghalangi manusia untuk produktif. Puasa itu bertentangan dengan produktivitas atau tidak? Produktivitas bertentangan atau tidak? Tidak. Kalaupun lapar, kemudian haus dan seterusnya, itu dialami oleh siapapun. Cuman yang namanya puasa seharusnya tidak bertentangan dengan produktivitas. Tapi ini terjadi di masyarakat. Sebabnya ada dua. Kenapa puasa itu menghalangi produktivitas masyarakat? Sebab yang pertama adalah karena malas. Orang yang tidak biasa berjuang, ketika dia diajak berjuang, ada sedikit tantangan, rasanya apa? Malas. Karena dia tidak terbiasa berjuang. Sehingga anak-anak yang biasanya tinggal di rumah, dilayani oleh orang tuanya sampai usia SMA ya, begitu dia ditaruh di pondok, nangis ya. Dia nggak bisa bertahan. Beda dengan mereka yang sudah berada di pesantren sejak SMP, lebih mandiri, lebih bisa beraktivitas sendiri. Ketika dia berada di tempat-tempat yang jauh dari orang tuanya, dia lebih siap menghadapi tantangan. Maka jiwa yang sudah terbiasa enak diajak rekoso, pripun? Rasane ora enak. Tapi kalau jiwa yang sudah terbiasa bekerja keras, sudah terbiasa sungguh-sungguh, maka ketika diajak rekoso, dia siap untuk melakukannya. Ada sebuah ungkapan seperti ini. An-nafsu katifli, jiwa itu seperti bayi. Illam tanfatim la yanfatim. Jiwa itu seperti bayi. Kalau nek gak pok sapeh, ora bakalan leren. Bayi itu menyapih dirinya sendiri bisa nggak? Misalnya dia didoktrin, kalau kamu pengen masuk surga, kamu sudah harus berhenti ASI 2 tahun. Orang ngerti bayi. Sehingga bayi itu kalau nggak disapih, ya dia akan terus seperti itu. Maka digambarkan oleh ungkapan ini, an-nafsu katifli, jiwa itu seperti bayi. Sehingga gawan jiwa itu adalah
malas. Karena dia malas, perlu dipaksa. Kalau tidak disapeh, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk malas. Sehingga tangi wengi itu dipaksa, ya. Kemudian tidak tidur itu dipaksa, beraktivitas untuk hal yang produktif itu dipaksa. Kalau tidak dipaksa, maka bertahan dalam kemalasan. Sebab kita malas itu sejak kapan? Sejak lahir, nggih. Bayi niku bar lahir ngapa, Pak? Nangis, bar nangis turu. Sehingga lama sekali tidurnya. Bahkan kalau nggak dibangunkan, dia mungkin nggak mengkonsumsi ASI, nggak netek. Tapi ketika dibangunkan, barulah dia mau untuk netek. Baik, seperti itulah karakter jiwa. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa orang puasa itu jadi tidak produktif? Sebab yang kedua adalah karena keyakinan yang salah. Apa bentuk keyakinan yang salah? Mereka meyakini tidur orang yang puasa, tidur wong puasa adalah ibadah. Masya Allah. Niki sing ngajari niku sinten nggih? Ini tanggung jawab ini, yang ngajari kayak gini nih tanggung jawab. Sehingga dalam bayangan dia turu terus itu nambahi ganjaran. Sejak kapan Mas tidur dapat pahala itu? Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk banyak tidur, itu tidak ada. Kalau kamu puasa, perbanyaklah tidur, karena tidure wong poso, turune wong poso niku ibadah. Yang ngajari kayak gini, ini pendidikan yang menyimpang. Ini bukan hadis. Tidur orang yang puasa adalah ibadah, ini bukan hadis. Dan tidak ada ulama yang hobi tidur, senengane turu itu ra ono. Iki senengane turu tapi pinter dadi ulama. Iku ra ono Pak ceritanya, Pak. Yang namanya ulama rata-rata mereka adalah orang yang sedikit tidur. Jenengan mau sebut nama ulama siapapun, itu adalah orang yang sedikit tidur. Contohnya siapa? Itu pengecualian ya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau itu selama beberapa tahun tidak tidur dengan meletakkan punggungnya di tanah. Tidur terlentang atau miring tuh selama beberapa tahun nggak pernah, Pak. Terus lagi turu teng pundi? Tidurnya di atas meja. Meja belajar, sambil membaca, mencatat, ngantuk, tidur di atas meja. Jadi sambil duduk. Nanti nek ngelilir, bangun lagi, belajar lagi. Ngantuk lagi, matikan lampu, tidur di atas meja. Itu bertahun-tahun kayak gitu. Kita mungkin nggak kuat ya. Jangankan bertahun-tahun, Pak, pengajian setengah jam ya wis duduk. Pengen geblak kayak kapan ya? Ini kok rampung-rampung ini kapan ya? Orang kalau ngantuk pas pengajian niku rasanya apa, Pak? Tersiksa itu dia. Bolak-balik delok jam kok, jam sakmene. Sehingga ngantuk dalam jarak 5 menit itu rasanya sudah tersiksa. 5 menit saja. Kalau ditahan itu nggak kuat. Maka karena karakter kita ini nggak kuatan dengan yang seperti ini, jadinya baru sebentar kita sudah terasa sangat ngantuk. Baik, demikian pula para ulama yang lain, mereka rata-rata adalah orang yang jarang tidur. Imam Malik bin Anas sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Itu gimana, Pak? Berarti, Pak, ya nggak tidur.
Karena kalau tidur kan batal wudunya. Sehingga selesai sholat isya, beliau mungkin belajar lalu beraktivitas, misalnya sholat atau ibadah atau yang lainnya, sampai subuh orang ngentut orang turu. Subuh berangkat pakai wudhu sholat isya. Jadi kan sering kayak gitu ya, sholat isya pakai wudhu sholat maghrib. Ada kayak gitu? Pernah Pak? Pernah. Kita sholat isya tidak mengulang wudhu karena dari maghrib sampai isya belum batal. Nah itu prestasi itu, insya Allah. Kalau bisa dilanjut, habis isya sampai subuh batal, mungkin Pak. Gak kuat kita. Hal yang sama juga dialami oleh Abu Hanifah. Hal yang sama dialami oleh Imam Syafi'i. Mereka adalah orang-orang yang malamnya isinya ibadah, belajar, murojaah dan yang lainnya. Sehingga mereka menjadi orang-orang besar disebabkan karena mereka punya kerja besar. Bahkan para ulama mencela yang namanya banyak tidur. Nggih, nyun sewu sekarang saya tanya nggih. Sehari tidur berapa jam? Pinten? 8 jam. 3 jam. Ada yang 3 jam? Insyaallah ampuh nih kalau 3 jam nih. Rata-rata kan orang ketika ditanya sehari tidur berapa jam, rata-rata 8. Malam 7 jam, siang imbuh 1 jam. Itulah rata-rata kita. Kalau kita ngukur ya, jadi umur manusia anggaplah 60 tahun untuk saat ini. Udah? Di usia 60 tahun, dalam perjalanan dari umur 0 sampai 7 tahun, ini tidurnya kurang lebih 12 jam. Dari umur 0 sampai anak-anak 7 tahun, itu rata-rata tidurnya 12 jam. Sehingga makin bayi makin banyak tidur ya. 7 tahun sampai kurang lebih 23 tahun di masa orang sudah mulai bekerja, ini tidurnya kurang lebih 10 jam. Gak usah dicatat ini Pak ya. Ini gak ada hukumnya ini. Baik, umur 23 sampai umur 60 mungkin kita tidur kurang lebih 8 jam. Sehingga kalau dibuat rata-rata berarti tidur kita sekitar 10 jam dengan rentang-rentang usia tadi. Baik, jika 1 hari sama dengan 24 jam, nek jenengan go turu 8 jam, itu kan berarti sepertiga umur untuk tidur. Maka kalau ada orang usianya 60 tahun, dia itu tidur lebih dari 25 tahun. Sisanya untuk beraktivitas. Demikianlah realita kehidupan kita. Sehingga banyak di antara usia kita yang hilang monggo turu, tidak beraktivitas. Baik, oleh karena itu dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa puasa itu tidak bertentangan dengan produktivitas. Jadi orang tetap produktif walaupun berpuasa. Produktif itu bisa untuk hal yang sifatnya pribadi, contohnya ibadah-ibadah pribadi, atau untuk hal yang sifatnya sosial, Anda beraktivitas sosial di luar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian latihan tidak malas. Ini berat ya. Latihan tidak malas. Kalau capek istirahat silahkan. Tapi kalau terlalu banyak istirahat itu malas ya. Nah, seorang muslim hendaknya melakukan kegiatan yang sifatnya produktif
Nah, bagian produktif ini ada dua, ada yang sifatnya pribadi. Pribadi contohnya sholat, yang lain baca Al-Quran, maca buku yang bermanfaat dan seterusnya. Untuk kegiatan ini kalau bisa ditarget. Kalau jenengan bisa menghafalkan Quran, tadarus rutin, kemudian ada target, itu hal yang bagus. Karena orang kalau ditarget biasanya lebih bisa ditempuh secara real. Tapi kalau di Barnawai nggak ditarget, ya goleknya sing gampang-gampang. Baik. Di antara jamaah yang sehari punya target 3 juz, angkat tangan. Sehari 3 juz. 3 juz. Baik, ada lagi? 2 juz, 2 juz. Sehari 2 juz. 2 juz. Sehari 1 juz. Sehari 1 ruku. Masya Allah. Iya. Kalau Ramadan belum kita maksimalkan, nanti di bulan yang lain lebih tidak maksimal. Sehingga mumpung Ramadan pada ngegas untuk ibadah, kita ikut-ikutan ngegas ya. Walaupun orang yang berebut. Karena tekadnya kurang. Jadi perlu dikasih tekad, dan itu dengan cara diberi target. Yang kedua, produktif yang sifatnya sosial. Produktif yang sifatnya sosial ini memang lebih berat, karena kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Saat memberikan sesuatu kepada orang lain itu kan bentuknya ada dua. Kalau enggak ngasih harta, ngasih ilmu. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu tenaga. Cuman barangkali ini terlalu berat. Kita bekerja untuk orang lain. Oleh karena itu, barangkali baru bisa ke tahap sosial kalau orang punya sesuatu yang lebih. Hartanya lebih, akhirnya dia kasihkan ke orang lain. Dia punya ilmu yang bisa dibagikan ke orang lain. Di saat itulah dia baru bisa produktif yang sifatnya sosial. Baik, maka latihan dulu untuk yang pertama, semoga nanti bisa beralih ke yang kedua. Selanjutnya jamaah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana latihan tidak malas, di sini seorang muslim perlu banyak berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah untuk bisa bertahan ibadah dengan baik. Tawakal kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik, selanjutnya. Wa minal akhta' fi Ramadan, dan di antara bentuk kesalahan ketika Ramadan adalah kathratus sahar ila sa'atin mutaakhirah, bergadang sampai tengah malam, li ghairi hajatin, tanpa ada kegiatan, hanya cuman nyekrol nonton di Facebook gitu ya. Nanti kalau yang ibu-ibu kan buka Shopee itu, ono barang apik lebokno keranjang, cari lagi nemu barang apik lagi lebokno keranjang, ngoten nggih. Mbok dituku mbok ora, sing penting mlebu keranjang. Akhirnya kadang dia wis mapan turu glimbang-glimbung ning dhuwur kasur, tapi bersinar apanya? HP-nya bersinar. Dia belum menghentikan aktivitas dengan HP-nya. Menjelang tidur megang HP, ya sudah. Kadang nyekrol, dapat apa, kemudian taruh di keranjang.
Dan itu nggak terasa kadang sampai 1-2 jam. Kadang sampai 2 jam, 3 jam, padahal mau Quran setengah jam ngerasane wis berat sekali ya. Diwaca didelok kurang piro ya. Misalnya didelok kurang piro. Senengane kan delok kurang piro. Nggih ngoten niku. Arab sak jus, wah kok sak akeh. Padahal wis ngantuk. Tapi kalau mainan HP bisa 2 jam, 3 jam tuh ora kerasa. Sehingga kalau itu nggak dipaksa tidur, kadang nggak tidur. Makanya kami sarankan kalau jenengan sudah mapan turu, maka kalau bisa HP-nya matikan, ya tidak harus di shutdown ya, taruh di dekat kaki. Tadi Pak di situ ada alarm saya, makanya taruh di dekat kaki atau taruh di meja ada. Jangan di tempat yang bisa dijangkau tangan, karena kalau di tempat yang bisa dijangkau tangan ya tadi jadinya turu-turu nonton apa? HP. Baik. Wa kana min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam adam as-sahari ba'dal isya. Dan termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak bergadang setelah isya. Kecuali kalau jenengan punya tugas khusus, aktivitas khusus. Saya besok harus ini, saya harus persiapan sekarang. Nah, silahkan. Bahkan menjadi wa ta'dhumul baliyah, semakin besar musibahnya ketika bergadang itu dilakukan dengan sesuatu yang mengundang murka Allah, seperti dolanan remi atau domino atau yang lainnya. Termasuk juga diantaranya adalah game online, sehingga dia menghabiskan waktunya untuk kegiatan maksiat. Termasuk juga di antara kesalahan yang nomor 5, tadyi'ul awqat, menghabiskan waktu hanya untuk main teka-teki, al-ghas, main teka-teki, sehingga dia berpikir ini kan mengasah otak. Teka-teki, otak isinten Mas. Itu cuman buang-buang waktu ya. Sebutkan 3 kata yang isinya kayak gini, mikir dia ya, mikir boleh mikir ya, tapi belum tentu yang pinter teka-teki pinter matematika. Lebih baik dipakai untuk hal yang positif. Baik, coba kita baca ayat ini jamaah. Allah berfirman di surat At-Taubah menceritakan tentang kondisi orang munafik. Kondisi orang munafik yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau orang-orang munafik itu serius mau berangkat jihad, la'addu lahu 'uddatan, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah tidak suka mereka ikut dalam rombongan jihad itu. Fathabbatahum, sehingga Allah membuat mereka itu malas. Wa qila q'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka duduk saja bersama orang-orang yang tidak ikut jihad. Baik, gambarannya seperti ini. Nabi SAW melakukan perjalanan dari Madinah menuju daerah Tabuk
Ada daerah namanya daerah Tabuk, maka perangnya disebut perang Tabuk. Jarak antara Madinah dengan Tabuk itu perjalanan 1 bulan. Kurang lebih 2000 kilo. Kurang lebih ya. Baik. Maka ketika ada tugas untuk berangkat ke Tabuk, dari Madinah menuju Tabuk, perjalanan demikian jauh, ini dalam cuaca panas. Cuacanya panas. Maka dalam posisi itu banyak orang munafik yang izin. Mereka izin, saya nggak mau ikut, saya izin ya nggak bisa ikut, saya izin nggak bisa ikut. Banyak sekali yang kayak gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bagaimana sih sebenarnya perasaannya orang munafik itu? Allah mengatakan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau mereka memang serius mau berangkat, seharusnya kan persiapan. Kalau serius mau berangkat, seharusnya persiapan. Walakin karihallahum bi'atsahum, namun Allah enggak suka mereka terlibat dalam perjalanan jihad ini. Sehingga fathabbatahum, Allah buat mereka itu malas untuk berangkat, malas gerak. Baik. Sehingga dalam perjalanan tadi, perjalanan jihad, orang munafik nggak ikut. Kaum muslimin melakukan perjalanan jihad, wong munafik nggak ikut. Baik. Di sini ada Ramadan. Di sini ada akhir Ramadan adalah Syawal. Nah, jarak perjalanannya 1 bulan. Waktu tempuhnya berapa? 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan ini kaum muslimin melakukan perjalanan. Umat Islam melakukan perjalanan. Kemana Pak umat Islam melakukan perjalanan? Mereka melakukan perjalanan ibadah. Untuk sama-sama berbuat taat, melakukan perjalanan ibadah menuju Allah. Baik. Tapi ada beberapa orang yang ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Malas. Seperti yang dialami oleh orang munafik tadi. Cuaca panas, perjalanan 1 bulan, malas, izin. Ada orang yang dia di bulan Ramadan capek, lelah untuk ibadah, akhirnya dia ketinggalan karena malas. Maka di saat banyak orang melakukan keberangkatan jauh menuju ibadah, orang ini istirahat di tempat. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang ini malas? Ayat tadi memberikan jawaban. Bisa jadi, walakin karihallahum bi'atsahum, Allah tidak suka dia ikut terlibat dalam rombongan itu. Sehingga ada kondisi di mana Allah tidak suka ada hamba A yang ikut dalam rombongan perjalanan jihad, dalam rombongan perjalanan ibadah. Yang lain berangkat, mereka sudah melakukan perjalanan jauh, kenapa kamu malah santai di tempat? Bisa jadi karena Allah nggak suka sama kita, sehingga kita dibuat malas. Makanya kalau ada penyakit malas dalam diri kita, mungkin perlu introspeksi. Jangan-jangan Allah tidak suka sama saya,
sehingga Allah tidak mengizinkan saya untuk ikut bersama dengan rombongan orang-orang yang sedang menuju perjalanan ibadah. Kalau Allah sudah nggak suka sama hambanya, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan bagi sang hamba untuk melakukan ibadah, sehingga rasanya malas. Arab maca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, merem. Kayak maca ta'awudz kok ya wis merem. Iya ya, saya sudah berusaha untuk ngusir setan kok. Berkali-kali maca ta'awudz tetap merem. Masalah nih, setannya ono ning jero ya Pak. Sehingga meskipun kita sudah berusaha, tapi karena penyakit malasnya belum hilang, baru dapat 1-2 lembar, rasanya gimana Pak? Ngantuknya luar biasa. Baik, kalau itu terjadi pada diri kita, bisa jadi Allah tidak suka kita ikut dalam rombongan perjalanan ibadah tersebut. Sehingga coba direnungkan, itu loh Mas, koncone sampean wis meh hatam 1 juz, hatam 1 juz nggih, selama 8 hari. Itu wis meh hatam 1 juz. Iya ya, aku setengah juz wis durung. Yang itu dia sehari 3 juz, sekarang sudah dapat 21 juz, dapat 22 juz. Ya, saya juz amai durung rampung. Sehingga ada sebagian orang yang dia telat sekali ketika beramal, yang lain sudah jauh, dia masih berada di belakang. Maka bisa jadi Allah nggak suka orang ini ikut dalam rombongan ibadah. Jangan lihat hanya mereka yang ada di dalam masjid. Coba perhatikan, perjalanan ibadah ini dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Yang berada di kota Mekah dan Madinah sedang melakukan perjalanan ibadah. Yang berada di pondok-pondok pesantren, para santri sedang melakukan perjalanan ibadah. Yang berada di masjid-masjid juga mereka sedang melakukan perjalanan ibadah. Kok sampai yang dhuwur kasur? Berarti bisa jadi Allah nggak suka kita berada dalam rombongan yang sedang melakukan perjalanan ibadah. Jika itu terjadi pada diri kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah, karena Allah nggak suka, waliyadzubillah. Baik, nek wis terlanjur gimana Pak? Saya kok merasa jangan-jangan Allah nggak suka dengan saya, sehingga kok rasanya males. Kalau sudah terlanjur males, terlanjur malas, berarti gimana? Menyusul, segera menyusul, dan jangan diam saja. Segera menyusul gimana? Jenengan ketinggalan, iya, ayo digas, susul itu yang sudah di depan kamu. Bismillah, lanjutkan. Dengan demikian, orang yang dia sudah terlanjur malas, maka hendaknya berusaha untuk menyusul. Dulu waktu perjalanan ke Tabuk tadi ya, Madinah, Tabuk, ada orang yang bernama Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini termasuk yang tidak ikut jihad, tidak ikut berangkat. Rombongan Nabi SAW sudah keluar Madinah, sudah melakukan perjalanan. Abu Khaythamah masih di Madinah. Abu Khaythamah ini punya banyak kebun kurma, dan pada waktu itu kan musim panas ya. Musim panas itu kurma menjelang panen. Kurma menjelang panen. Berarti ketika itu ketersediaan kurma sedikit, betul. Karena belum waktunya panen. Belum waktunya kan panen, kan berarti hasil dulu setahun yang lalu sudah tinggal sisa-sisa, tinggal sedikit. Kurma menjelang panen,
maka banyak di antara sahabat Ansor yang mereka punya banyak kebun kurma terasa berat untuk ikut berangkat. Salah satunya Abu Khaythamah. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam kebunnya, ketemu dengan istrinya, dan waktu itu istrinya sudah menyiapkan tenda. Ya, tenda untuk istirahat. Biasanya orang petani kan punya gubuk ya. Ini disediakan tenda untuk istirahat sambil menikmati suasana kebun. Abu Khaythamah masuk ke dalam tenda tadi bersama istrinya. Lalu beliau berpikir, Rasulullah SAW kepanasan, saya berada di dalam sini. Padahal Nabi SAW sedang melakukan perjalanan dalam kondisi kepanasan. Nggak bisa, saya nggak mau seperti itu. Muncul kesadaran dalam diri Abu Khaythamah. Akhirnya Abu Khaythamah meninggalkan tenda itu, meninggalkan seluruh yang ada di sekitarnya. Dia berangkat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam sebuah pernyataan ketika dia bersama dengan istrinya, dia bilang, aku tidak akan menyentuhmu sampai aku menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai dia tidak mau melakukan hubungan badan dengan istrinya, mendahulukan untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu kelihatan dari jauh ada orang sendirian, dilihat oleh rombongan Rasulullah SAW. Nabi SAW melihat ada dari jauh ada orang jalan sendirian, maka beliau mengatakan, kun Aba Khaythamah. Itu adalah Abu Khaythamah. Rasulullah SAW sudah bisa menebak dari jauh. Kun Aba Khaythamah, itu adalah Abu Khaythamah. Sehingga dipuji oleh Nabi SAW. Orang yang awalnya terjangkiti penyakit malas, lalu dia sadar, kemudian dia menyusul ketertinggalan. Maka Bapak Ibu, barangkali ada di antara kita yang mengalami seperti ini. Sehingga sekarang puasa hari keberapa? 9. 8 atau 9? Tergantung mulainya ya, tergantung mulainya. Ada yang 9, ada yang 8. Baik. Sudah di hari yang ke-9 atau di hari yang ke-8 tapi belum dapat 8 juz. Sudah di hari yang kesekian tapi sedekah masih kurang. Sudah di hari yang kesekian tapi ibadahnya masih jalan di tempat. Kun Aba Khaythamah, kita susul rombongan. Dengan cara apa? Gase ditambah. Tapi biasanya menyusul itu tantangannya lebih berat. Rombongan sudah berangkat, jenengan sendirian. Sehingga dari jauh, wah itu rombongan sudah jauh, tapi jenengan sendirian. Tantangannya akan lebih berat. Dan insya Allah nilai pahalanya lebih besar. Baik. Maka yang merasa ketinggalan-ketinggalan, mari kita susul seperti yang dilakukan oleh Abu Khaythamah, yang beliau menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keberangkatan menuju Tabuk. Nah, kita baca selanjutnya. Wa minnal akhta, termasuk di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang puasa adalah kathratul akli fi Ramadan. Banyak makan ketika Ramadan. Hatta asbaha, sampai subuh. Sehingga buka sego, nggih. Mangke jam 10 mindu. Terus metu bakmi Jawa. Sahur tetep padha sego sak piring. Wargen gitu. Sampai akhirnya dari subuh sampai maghrib ora krasa ngeleh. Kenapa? Temboloknya masih penuh, Pak. Temboloknya masih penuh. Kantong perut dia diisi dalam jumlah yang banyak, akhirnya puasa yang dialami sama sekali tidak merasakan
lapar. Coba kita lihat di sini. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi." Tidak ada kantong yang lebih buruk untuk dipenuhi oleh manusia selain kantong perutnya. Bihasabi bani Adam luqaimat yaqimna sulbahu. Sebenarnya manusia itu cukup memakan beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la muhalata, tapi kalau tetap ingin lebih, fa thuluthun li ta'amin, maka pastikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kalau kita kan tidak ya. Kita yang kita lakukan gimana Pak? 9/10 untuk makanan, 1/9 untuk minuman, sehingga ketika bernafas tersengal-sengal. Tayyib. Demikianlah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan jadi orang yang banyak makan. Baik. Jenengan kalau buka ngagem napa Pak? Buka. Ya? Nasi Padang. Kurma. Terus setelah itu apa ya? Silahkan minum. Selanjutnya monggo silahkan nasi. Sah-sah saja makan, yang penting jangan terlalu berlebihan. Baik. Biasanya rampung Ramadan berat badan naik atau turun? Hah? Turun. Turun. Harusnya turun ya. Tapi realitanya naik. Banyak yang naik. Subhanallah. Rampung Ramadan berat badan banyak yang naik. Sehingga tadi dari mulai subuh sampai maghrib ra krasa ngeleh. Demikianlah realita yang ada. Maka hikmah puasa biar kita bisa turut merasakan piye to nasibe wong sing kelaparan. Itu enggak terjadi, Pak. Wong kita kenyang terus. Baik. Kadang minumnya banyak sekali, sehingga ketika kajian izin ke toilet. Nanti balik meneh izin meneh ke toilet. Boleh nggak kayak gini? Boleh, karena kalau enggak nanti tidak bahaya ya. Baik. Wallahu a'lam. Tayyib. Barangkali perlu diatur kapan harus makan banyak, kapan harus dikurangi, karena puasa itu ketika di malam hari bukan dalam rangka balas dendam. Aku selama siang hari gak makan, balas dendam dintekno kabeh, bukan ya. Wallahu a'lam. Baik, sudah suruk? Sudah, kurang berapa menit untuk sholat? 5 menit. Baik. Ini beberapa kertas kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di pesawat wudu minimalis 1 muk air, bukan 1 muk ya, 1 mut. Kalau muk ya besar ya. Jika dalam kondisi berpuasa, bolehkah tidak berkumur? Jawabannya berkumur, sebagian ulama mengatakan wajib. Maka walaupun puasa, kalau bisa tetap berkumur ketika wudhu ya. Dan berkumur itu tidak membatalkan puasa. Selesai berkumur dibuang, selesai. Mengenai zakat penghasilan setelah mencapai nisab, apakah dihitung dari perolehan kotor atau setelah dikurangi kebutuhan makan, pendidikan anak, transportasi dan lain-lain? Jawabannya bebas ya, mau ngitung pakai
perolehan kotor atau setelah dikurangi, nanti akumulasinya sama saja. Jadi begini Pak, biar nggak salah paham ya, zakat profesi itu boleh nggak Pak? Zakat profesi ini kan dibayar bulanan. Saat kapan? Saat dapat gaji. Demikianlah kondisi zakat profesi. Nah, berkaitan dengan zakat profesi ini ada dua keadaan. Satu, yang bayar zakat muzaki sudah memiliki harta 1 nisab. Muzaki sudah memiliki harta berapa? 1 nisab. Jika muzaki sudah memiliki harta 1 nisab, maka zakat bulanan tadi statusnya sama dengan nyicil zakat. Sebagai contoh ya, si A saat bulan Ramadan, saat Ramadan 1444, si A memiliki tabungan 85 juta, berarti sudah nih nisab. Kapan zakatnya si A? Ramadan berikutnya. Maka saat kemudian gaji si A sama dengan 5 juta per bulan. Baik. Oleh pihak kantor 5 juta per bulan ini langsung dipotong 2,5%. Dipotong pihak kantor 2,5%. Dipotong pihak kantor sebagai zakat. 2,5% itu berarti berapa? Dari 5 juta 125.000. 125.000 sebagai zakat. Begini ya, pertanyaannya, berapa zakat si A di Ramadan tahun 1445? Kan tadi dia punya di tahun 1444 ini ya. Nah sekarang di 1445 berapa zakatnya si A? Jika kita asumsikan bahwa si A tidak punya pendapatan selain gaji, maka zakat dia adalah zakatnya sama dengan 2,5% dikalikan total harta saat Ramadan. Total harta saat Ramadan tahun 445. Nah, anggaplah misalnya berarti dari 5 juta kepotong 125.000, terus untuk kebutuhan sehari-hari si A hanya bisa nabung 500.000 per bulan. Berarti total harta A sama dengan 85 juta plus 12 kali 500.000 plus 6 juta. 85 plus 6 juta. Pinten nih? 91 juta. Begini ya. Maka zakat A ini asumsi, zakat asumsi adalah 2,5% dari 91
juta. Pinten nih Pak? Coba dihitung. Berapa? 2.275.000. Sekian ya yang harus dikeluarkan oleh A. Sudah? Tapi kan dia sudah bayar 100. Nah, si A sudah bayar pinten tadi? 125.000 tadi. Mana tadi? Yang potongan ini ya 5 juta dari kantor, 125.000 sebagai zakat. Dia sudah bayar 125.000 per bulan. Nah, maka ini tinggal kalikan 12. Berapa hasilnya? Hah? 1,5 juta. 1.500.000. Berarti kekurangan zakatnya A, kekurangan zakat sama dengan 2.275 dikurangi 1.500.000. Pinter nih? Hah? 775.000. Oh, salah nih. 775.000. Begini ya. Si A nanti tinggal bayar ini. Ini sisa zakat yang belum terbayar. Baik, kurang lebih seperti ini. Jadi si A tinggal mengeluarkan 775.000. Wallahu a'lam. Pun ngantuk? Nggih, alhamdulillah. Kula tambahi malah nggih. Men tambah ngantuk. Mungkin nek turu angler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Apakah perbedaan pahala antara sholat tarawih di masjid besar dengan jamaah yang banyak dengan sholat tarawih di masjid kecil dengan jumlah jamaah 4 orang? Karena kalau di masjid besar kurang sesuai sunnah dan masjid kecil sesuai sunnah. Baik. Memang salah satu di antara yang menentukan nilai pahala sholat adalah jumlah jamaah karena menunjukkan persatuan. Tapi kalau kemudian di situ kok sholatnya gak karuan, cuopet Pak, maka mereka yang khusyuk sholat dalam waktu yang lama, sholatnya tenang, insya Allah lebih baik. Imam Syafi'i itu kalau tarawih di rumah, karena beliau tadarus, tarawih sambil tadarus, khatam 1 Quran semalam. Lah iku sing diwaca napa Pak? Nggih Quran. Tapi beliau bisa khatam 1 Quran semalam. Mungkin agak cepat ketika baca. Nah, sehingga tidak mungkin itu dilakukan secara berjamaah bersama masyarakat. Di sekitar kita ada banyak beberapa masjid yang ketika Ramadan itu berlomba-lomba menghatamkan Quran. Dan itu dilakukan ketika sholat, sehingga waktu sholat taraweh sambil menghatamkan Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Ustadz jika mudik ke Lamongan juga mengerjakan sholat jamak qashar 1 minggu? Apa niat sholat sebelum atau setelah safar? Ini kepo dengan saya ya. Ya, mungkin nih tepatnya tanya hukumnya saja. Jadi batasan musafir kalau tinggal dalam waktu yang lama itu berapa hari? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah berdiam selama 4 hari lebih, maka begitu sampai tujuan bukan musafir. Contoh jamaah haji, jamaah umroh nih Kang ya. Perjalanan umroh berapa hari? 12 hari. Di Madinah 4 hari,
di Mekah 4 hari, kurang ya, di Madinah 5 hari, di Mekah 5 hari, perjalanan sisanya 2 hari. Kalau seperti ini, maka begitu tiba di Madinah bukan musafir, begitu tiba di Mekah bukan musafir, pokoknya batasnya 4 hari. Pendapat yang kedua mengatakan batasnya 20 hari. Kalau jenengan tinggal di situ 20 hari, begitu sampai bukan musafir. Yang mudik 20 hari, begitu sampai bukan musafir. Pendapat yang lain mengatakan nggak ada batas, sehingga selama sifatnya sementara dan jenengan punya niat pengen segera kembali kalau kegiatan sudah selesai, maka statusnya musafir, walaupun lama, bisa sampai 15 hari, sampai sekian hari, walaupun lama tetap terhitung musafir. Dan demikian yang saya alami, sehingga saya musafir ketika di Lamongan selama belum pulang ke Jogja. Terus jamak qashar atau tidak tergantung kebutuhan, tapi biasanya tidak saya jamak biar nanti tetap bisa sholat 5 waktu ke masjid tanpa harus jamak. Namun kalau ada kebutuhan jamak, ya jamak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Facebook saya sudah saya hapus dan sudah 1 minggu tidak melihat HP. Tetapi kadang-kadang saya melihat YouTube. Jadi ini HP, YouTube-nya di sebelahnya sini ya. Mungkin tidak melihat Facebook gitu di HP. Melihat hasil pilpres sebagai hiburan, apakah perbuatan saya akan dihisap? Ya, semuanya akan dihisap. Tidak ada perbuatan kita yang tidak dihisap, semuanya akan dihisap. Apakah benar seorang pezina bisa membawa rasa malu dan malapetaka atau siksa bagi leluhurnya yang sudah di alam arwah? Nah, kalau seorang pezina membawa rasa malu keluarga, itu betul ya. Dan demikianlah yang terjadi di masyarakat kita, sehingga si A berzina, maka saya ngisin keluarganya, seluruh anggota keluarganya malu semuanya. Demikianlah salah satu di antara bentuk hukuman sosial yang Allah berikan bagi pelaku zina. Hukuman sosialnya berat. Tapi apakah itu akan memberikan hukuman bagi yang sudah mati? Jawabannya tidak. Mereka yang sudah mati maka tidak menanggung dosanya yang masih hidup. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain.